Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi tes CPNS atau P3K. Ini kita ambilkan dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Bersama saya Johannes Saputra MPD, masih di channel kita Johannes Saputra Matematika. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kisi-kisi tes CPNS atau P3K ini? Biar dalam pembelajaran kita nanti kita lebih terarah, sehingga harapannya sahabat yang mendaftar menjadi peserta CPNS atau tes P3K ini bisa lulus sesuai yang diinginkan. Untuk lebih jelas kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tahapan seleksi CPNS atau P3K, yang pertama itu adalah seleksi administrasi, ya. Kemudian yang kedua namanya seleksi kemampuan dasar atau SKD. Berikutnya adalah seleksi kemampuan bidang atau kita singkat dengan SKB. Nah, jadi ada 3 tahapan seleksinya, yaitu seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, dan seleksi kemampuan bidang. Nah, sekarang kita lihat seleksi kemampuan dasar atau SKD. Apa saja yang termasuk dalam SKD ini? Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau kita singkat dengan TWK. Berikutnya tes intelijensia umum atau TIU. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau kita singkat TKP. Nah, sekarang kita lihat tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, apa saja yang menjadi kisi-kisi dalam tes TWK ini? A. Itu tentang nasionalisme, ya, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang B, ada integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. C, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. D, tentang pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian untuk tes yang kedua yaitu tes intelijensia umum atau TIU. Di sana ada A, kemampuan verbal. Apa saja yang ada di kemampuan verbal kita lihat. Pertama adalah analogi. Apa itu? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, ini yang dikatakan analogi. Yang kedua adalah silogisme. Tujuannya apa? Mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Ya. Yang ketiga, analitis. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, ini yang termasuk dalam kemampuan verbal pada TIU. Nah, dengan sahabat mengetahui hal seperti ini, maka mungkin belajarnya bisa lebih terarah. Nah, berikutnya, selain kemampuan verbal pada TIU, kita juga akan diuji tentang kemampuan numerik. Nah, apa saja yang termasuk kemampuan numerik? Pertama adalah berhitung, ya, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, itu deret angka, tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Yang keempat
berisi soal cerita. Tujuannya apa? Mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Inilah yang termasuk dalam kemampuan numerik pada tes TIU. Nah, berikutnya, selain kemampuan verbal, kemudian kemampuan kuantitatif, nah pada tes TIU juga akan diuji tentang kemampuan figural. Apa saja itu? Yang pertama adalah analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, yang kedua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga adalah serial. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, ini yang termasuk dalam tes TIU bagian kemampuan figural. Nah, berikutnya tes yang ketiga dalam SKD adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, apa saja yang ada pada tes TKP ini? Yang pertama, yang A adalah pelayanan publik, ya, dengan tujuannya apa? Mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai tugas dan wewenangnya. Nah, yang B, itu jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang C, sosial budaya. Tujuannya apa? Agar mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, selain ini, yang termasuk TKP itu adalah yang D. Di sana ada teknologi informasi dan komunikasi, ya, ada TIK. Tujuannya apa? Mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. E. Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, yang F adalah anti-radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, sahabat, inilah kisi-kisi dalam tes SKD, yaitu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, ada tes intelijensia umum, kemudian ada tes karakteristik pribadi. Nah, mudah-mudahan dengan memahami kisi-kisi tersebut, jadi sahabat bisa lebih terarah untuk membahas soalnya, dan kita berharap sahabat yang ikut tes CPNS atau P3K tahun ini bisa lulus sesuai dengan yang sahabat harapkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.